saya tahu lemparan curve itu dari teman-teman Jakarta Bandung. Maksudnya tahu kalau namanya curve? Iya. Sebelumnya tidak tahu namanya. Mas, tidak tahu. Mas, kok bisa lempar curve? Gimana megangnya? Ngelepasnya gimana? Oh, baru tahu saya. Oh, itu lempar curve namanya. Tulisannya kurve. Saya teruskan. Jadi sejarahnya selain kita latihan, khususnya klub saya tahun 71 pengen berhenti softball, malah saya pulang mendirikan Sriti. Main aja belum pecus, saya sudah bonek betul bonek mendirikan klub Sriti. Sriti itu namanya mendadak juga karena waktu latihan selalu gerimis. Latihannya di Taman Bungkul pernah, latihan di lapangan Bogowonto punya Marinir pernah. Mau bertanding tidak punya nama, saya sama teman saya 5 bersaudara saya, Pak Sukartono, Maisa Langke anak Akademi Pelayaran, Parto Wiryo teman STO, Mas Suyoko pemain Anggar dan pemain pitcher baseball waktu di STU Bandung. Nah, ini beberapa udah almarhum. Ini yang perlu diketahui sama teman-teman terutama di klub Sriti ya. Pendirinya adalah ini. Tahun berapa, Pak? Tahun 71. Oh, sudah jadi tua saya sekali. Mendirikan Sriti itu tahun 71. Perlu tahu. Saya main belum pinter. Kok pinter? Bisa aja masih tipis-tipis. Tapi ya itu bondo nekat. Nah, kok akibat disuruh jadi cadangan. Ya itu, karena saya di 3 tahun cadangan, bayangkan 3 tahun cadangan itu, waduh, itu sasa. Anak sekarang tidak dimainkan, orang tuanya protes. Akhirnya saya mengambil hibahnya karena teman saya sesama STO namanya Selamat Haryati. Pelatihmu itu belum percaya sama kamu, Dar, panggil saya Kandar. Belum percaya, coba nanti kalau sudah percaya, kamu ndak mungkin suruh duduk lagi di cadangan. Suruh duduk. Tapi ternyata benar memang. Oh, iya. Ya Pak Tony dosen saya itu. Ya. Jadi kembali masalah lapangan. Jadi ya tadi Pak Sriti yang saya perlu kupas sedikit Sriti. Bapak bilang nama Sriti itu juga nama mendadak. Sriti itu apa? mendadaknya gini, karena setiap latihan di Bogowonto, di Bungkul kok gerimis. Dulu kan musim hujannya kan panjang. Ya. Ya apa ini mau main, pas duduk di tribun, saya masih ingat duduk tribun Marinir Jalan Opak lapangan Bogowonto. Terus kok ada banyak burung Sriti ya, wes aja dinamakan Sriti aja, klubnya burungnya kecil tapi kalau banyak kan ya menakutkan. Terus dia bermanfaat ya? Karena sarang burung itu kan bermanfaat, menyehatkan. Ya sudah sampai sarang Sriti itu sampai sekarang. Nah, nama dulu Sriti. Terus berapa tahun terakhir ini saya waktu masih aktif ya diaktifkan di Sriti, saya ngomong yang benar itu bukan Sriti tapi Sriti. Ya. Tapi kaos Sriti saya masih nyimpen satu, sengaja saya simpen. Tapi kaos Sriti hilang itu juga masih punya, saya simpan untuk dokumen bukti bahwa saya pernah itu diminta sama teman-teman, enggak saya kasih. Nah, mendirikan Sriti itu kan modal nekat. Nah, begitu pertandingan pertama, waduh, ya saya kan guru gaji saya itu tahun segitu itu 11.000 rupiah. Bayangkan tahun 11.000 rupiah itu bisa apa? Bayar asrama 2.500. Saya masih bisa beli baju tetoron yang murah itu masih bisa. Ya udah, saya beli kaos grosiran di Pasar Kapasan. Saya ingat warnanya kuning, bikinan mereknya Butterfly, made in China. Lehernya, ujung lengannya itu strip merah, badannya kuning. Gimana ini namanya Sriti? Wah, saya tulis SC Sriti Softball Club. Saya semprot pilok hitam. Istriku
itu termasuk mantan anyar. Opo ta iki? Dan main sesuk gitu. Jadi pakai cat pilok, Pak. Cat pilok belum ada. Sablon belum ada. Jadi celananya itu dari kain belaco bekasnya karung Bogasari. Kain. Bener. Celananya training bawah tuh kain belaco bekas karung. Kantong tepung Bogasari. Penjahitnya Pak Ahmad, selatannya lapangan Sobol yang sekarang udah almarhum. Jadi pakai sangat prihatin, tapi karena terdorong semangat itu ya Pak. Dan yang aneh juga waktu itu Profesor Kolik, sekarang udah Profesor Dokter, itu suka bawa glove untuk latihan di Taman Napsari. Itu diikat tali apa itu? Pernah di Jalan Pemuda itu putus talinya, jadi gelasnya morat. Terpaksa berhenti, dia ngambili bawa ke Taman Napsari. Jadi waktu itu Profesor Kolik masih mahasiswa, tapi dia juga punya andil. Dia shortstop Jatim. Nah, jadi dia punya andil sejarahnya softball di Jawa Timur. Jadi zaman dulu tuh peralatan punya sendiri apa? Itu ya minta-minta, ada yang beli yang jual cuma toko Altal Sport, dan barangnya ada buatan Bandung udah jelek aku, ada yang dikasih teman-teman Jakarta yang baik-baik, itu hatinya baik maksudnya, gelas bekas-bekas. Jadi bola kita sering jahit. Sering jahit di asrama jahit. Itu Menir Parno itu paling telaten jahit. Jarimnya 2 dijahit. Waduh. Sekarang enggak ada Pak, zaman bola jahit enggak ada sekarang Pak. Ada, itu zamannya beda. Iya. Itu kemajuan. Semangatnya juga beda Pak. Nah, tapi yang saya ceritakan ini nostalgia zaman dulu itu memang luar biasa. Kepengennya bisa main itu tinggi. Itu. Apalagi masuk tim Jatim. Ya kita promosinya gini. Dari pemuda Jawa Timur mungkin 10 juta anak muda. SMA 10 juta, STM, SMA, mahasiswa. Kita terpilih menjadi 15 orang, ini kan hebat ini. Ini menghibur diri. 10 juta, kita 15 orang terpilih. Ya kan, berarti kita memang hebat. Ini menghibur diri. Jadi dari situlah semangat kita bertambah. Itu jadi. Pernah juga kita latihan di Taman Surya. Saya menemukan lempar curve tuh di Taman Surya. Taman Surya itu Taman mana, Surya Pak? itu lapangannya wali kota. Saya aja tidak tahu. Tamannya balai kota. Oh, depan KMS itu. Iya, jadi itu masih dipakai main layang-layang. Kalau sore malam minggu orang jualan. Di tengah ada air mancur, ada tiang bendera. Nah, saya melemparnya dari mana ya? Selatan atau timur? Ke ujung tiang bendera yang tinggi itu. Itu sudah jarak panjang. Iya, sudah long distance. Jarak jauh. Saya pengen tahu beloknya bola saya seberapa. Setelah belok, catchernya anak SMA 1, Sriti. Terus siapa itu, lulus Pak? SMA 1 masuk ITB, Krisna. Rumahnya selatannya lapangan softball Tarawangsa. Nah, dia bilang, belok Mas, belok. Ya sudah, akhirnya saya tak teruskan. Namanya aja saya enggak tahu bahasa Inggris. Lempar itu enggak tahu namanya. Enggak tahu, serius. Nah, terus kok bisa tiba-tiba mau ngelempar itu dari saya mana? Saya bisa tahu kalau itu lempar curve itu waktu tahun 75 saya main di Bandung. Tahun 75 yang paling tua saya yang main bawa teman saya yang tua itu cuman Pasis, Mas Kirno, SMOA. Iya, saya tempuh ke Mas Kirno jamani saya. Mas Pasis jamani. Budiardo ya, lupa saya. Ya, jamani saya punya malu. Itu. Jadi yang lain semua murid saya. Berti, Yudi, Dr. Sutomo. Terus Hani SMP 1, Yoyo SMP 1. Hani Hendrarto. Sekarang spesialis masih ingat. SPOG penyakit kandungan. Sudah profesor doktor ini ya. Itu jadi ya ceritanya panjang mereka. Jadi akhirnya kita main sehari 3 kali, bayangkan 7 inning main 3 kali karena pakai double system. Sriti final lawan Lodaya menang menjadi
winner loser bracket, jadi pemenang dari kelompok kalah yang pernah kalah, baru kalah sekali lah. Pertandingannya kan double knockdown, jadi kalah 2 kali baru out. Nah, Sriti baru kalah sekali, harus main lagi supaya kalah 2 kali lawan Rusa Hitam yang tidak pernah kalah. Karena pertama udah ketemu sama Rusa Hitam, kalah ya. Akhirnya di final pertama itu ketemu lagi Rusa Hitam dari winner loser winner, jadi juara dari kelompok menang Sriti. Kaget dia, jadi pagi main Lodaya, siang lawan Rusa Hitam. Pecernya Iwan, sekarang masih ingat sama saya. Grand final lawan Rusa Hitam lagi, sudah leading 5-2, akhirnya kalah 8-5. Tangan saya bengkak. Main 3 kali. Itu saya tahu lemparan curve itu dari teman-teman Jakarta Bandung. Maksudnya tahu kalau namanya curve? Iya. Sebelumnya tidak tahu namanya. Mas, tidak tahu. Mas, kok bisa lempar curve, gimana megangnya? Ngelepasnya gimana? Oh, baru tahu saya. Oh, itu lempar curve namanya. Tulisannya kurve. Walah, orang desa. Memang tidak pintar bahasa Inggris. Nah, dari situ saya terperdalam. Sampai ditaruhi, jadi mereka penonton orang-orang Jabar, Bandung, klub-klub Rusa Hitam, ada Lodaya, ada Valiant, ada masih ada semua itu klubnya itu. Oh, itu klub-klub lama itu. Iya. Nah, terus ditaruhi mereka duduk di belakang backstop, taruhan strike out apa enggak. Kalau strike out bayar 500 rupiah apa 1000 itu. Lucu mereka. Strike out apa enggak, begitu strike out bayar. Ini mah strike out apa enggak? Enggak strike out, ganti duit yang baru. Jadi dari situ saya menjadi punya kenangan tersendiri. Jadi kalau soal sejarah softball di Surabaya, pernah latihan Darabangsa Perkuliahan, Taman Apsari, Bungkul, ini saya ya. Bogowonto, Taman Surya. Jadi dijelajahi karena tidak punya lapangan yang definitif, yang pasti. Nah, perkembangannya setelah POM kita nomor 3, perkembangannya saya dirikan Klub Sriti. Vio makin berkembang, Aligator bareng dengan Sriti berdirinya. Yang dirikan ya teman kita juga. Rukun dulu itu rame itu ramenya di pertandingan baru barangkulan. Saya merasakan Pak, makan tidak makan kumpul itu ya itu bener. Habis latihan kita kumpul bareng, masih kumpul lapangan itu. Jadi tahun 75 saya main ke Jurnas di Jakarta. Coach saya masih Pak Tony. Saya termasuk main bagus, lumayan lah nomor 3. Sudah pitcher itu Pak ya? Sudah pitcher. Ya senjatanya cuman curve tahun 75. Terus saya tiba-tiba Andar nanti jadi bin press. Bin press itu apa Pak? Nggak tahu apa sama. Pokoknya bantu ya sudah, saya bantu. Tapi ya nggak ngerti apa-apa, bin press ya. Nah, dari situ makin tambah semangat. Perkembangannya ke Jurnas tahun 77, Jatim menjadi medali perak. Itu inning ke-7, saya masih ingat. Jatim menang 1-0 sampai inning ke-7A. Terus Jakarta 0, ada pelari di B1 yang mukul Oni Prawira Dilaga, almarhum pemain B1, dia aslinya pitcher baseball. Sudah strike 2, mainnya di Cemara 3, itu lapangan baru yang terindah di Indonesia. Yang nonton 3. Itu Gubernur Ali Sadikin, Hamengkubuwono, Gubernur Solihin. Rame banget itu. Karena Jabar juga main sebelumnya. Menir mukul di antara penjaga center dan right field, tanggung di belakang penjaga second base, single. Dari situ membuahkan hasil. Ganti yang tadi Oni mukul, lari DKI di B1, mati 2, strike 2, saya buang bola. Saya lempar, sudah bisa lempar riser aku. Bola setinggi kepala, di atas kepala jauh, dijangkau sama dia. Dorong, tapi fly ballnya itu banter, kenceng. Waduh,
Nah, levelnya Pak Kirno, Sukirno, STO. Karena mundurnya jauh, nggak miring mundurnya itu, sudah dekat pagar. Dia nangkap bola, nabrak pagar. Akhirnya bolanya keluar dari glove, jatuh di luar pagar. Overfence berarti? Overfence, home run, masuk 2. Line up. Ganti. Oh, masih 7A ya? Iya, Jatim home team. Home team. Enggak poin, ya sudah line up. Line up. Wah, tapi sudah keren zaman itu segitu. Tahun segitu kita sudah overfence. Sudah tahun ada overfence-nya itu enggak langsung. Ya. Seandainya enggak kepukul, mungkin jatuh di dalam pagar. Itu base hit. Iya. Jadi Jatim tahun itu ya bonek semua, sewenengan. Saya masih brewok, jenggoten, brengosen. Oh, enggak gini Pak tampaknya Pak ya, brewok ya. Saya enggak nyaman itu 75 maksudnya. Fotonya masih ada tuh Pak. Enggak tahu lupa. Ya itu. Dan itu heroik. Dari situlah KONI Jatim sangat perhatian kepada anak-anak muda yang berkecimpung di softball, sehingga Pak Muhammad Nur waktu itu masa pensiun dari gubernur akan menjadi duta besar. Kebetulan kita mau reshuffle pengurus Jatim, ada kesalahpahaman antara dosen saya sebagai pendiri softball Jawa Timur, sebagai pembina utama ya, pertama kali mengenalkan sejarah softball Jawa Timur, salah paham, tersinggung, beliau tidak mau jadi pengurus. Terpaksa anak-anak muda ini ya bonek lagi, kepeksa pengurusnya. Terjebak lagi ya, jadi pengurus. Ketuanya Harian Mas Cipung, saya wakilnya bidang Binpres, Menir Suparno sekretaris umum, terus kontaknya Pak Kholik tidak mau karena nanti rame sama dosen. Terus ketua umumnya siapa? Kita mencari direktur utama PT DOK. Perkapalan. Sekarang PAL. Dan itu pun selama kurun waktu 4 tahun itu menjabat belum pernah ke lapangan. Jadi cuma namanya aja. Kita datang ke sana, sowan ke sana, cerita laporan ini, oh ya gitu aja. Nah, dari situ, dari PON itu kita termasuk bagus. KONI belum nyumbang KONI. Mas Ipung selaku putra gubernur yang berkecimpung di olahraga, dan Pak Muhammad Nur perhatian pada anak-anak muda, punya kegiatan positif. Akhirnya minta bantuan Pak Nur untuk menggalang dana. Tahun 77 itu dapat, kalau tidak salah 7,5 juta, hampir 8 juta, dengan uang sumbangan dari pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Timur, mulai Gudang Garam, Bentul, Kaliroto, Bogasari, pokoknya perusahaan di Jawa Timur. Itu akhirnya terkumpullah itu, dan itu dalam pertemuan gubernur pamitan dengan para pengusaha di Jawa Timur, binaan Provinsi Jawa Timur, pemerintah provinsi. Akhirnya dibangunlah lapangan itu oleh para pengurus yang masih mahasiswa, semua masih kuliah. Tapi saya sudah tidak kuliah tahun 77. Nah, dengan keringat sendiri, dengan usaha sendiri, jadilah lapangan softball yang memenuhi syarat internasional, tapi tidak ada tribun, nggak ada dugout, nggak ada apa-apa, pokoknya bisa main. Tapi termasuk bagus itu. Iya, Dharma Wangsa itu ya. Dharma Wangsa. Saya sebagai pengawas pelaksana. Batinku aku isopo gitu. Tapi teman-teman dari ITS yang arsitek yang gambar itu, Maurits klubnya Hawk, Sultan Hasian Surgar juga klubnya Hawk, Mas Mantoro itu dia arsitek 2 ini, Mas Mantoro bagian ngitung sipil kan, Mas Lukman bagian cari duit, dia teknik mesin, main baseball dia. Terus ya teman-teman ITS, orang STO-nya saya, Menir, terus Pak Kholik di belakang layar, udah. Terus berdirilah lapangan softball. Kita laporan ke KONI, Pak gini. Terus begitu musyawarah KONI daerah, ini ada anak-anak muda yang berkarya nyata,
tidak hanya ngomong. Nggak ngomong tok, Ya, nggak omdo. betul-betul dia membangun Ya, bener-bener itu. Terus setelah itu pagernya lapangan luar kok, tahun 75 pagar lapangan luar kok nggak ada. Akhirnya ketuanya Sriti Pak Kartono punya inisiatif, bagaimana kita biar perencanaan minta ke KUNI Jatim supaya dibangun lapangan luar. KUNI tanya, loh itu tanah siapa ya? Ya, tanahnya siapa Pak ya enggak tahu, pokoknya itu kosong, siapa yang duluan. Karena saya dengar zamannya mau ada PON 69 katanya mau dipakai kolam renang, ada lagi yang katanya ada musim Niak Mitra. Oh iya sepak bola. Tempat rekreasi itu mau dibangun lapangan balapan anjing greyhound. Terus diukur-ukur katanya mau pakai lapangan volley outdoor. Yes, kita rebutan. Kita langsung cari uang bangun lapangan softball, kita sendiri, kita charter tenaga pelaksana, kenalannya anak-anak mahasiswa ITS, saya hanya mendampingi. Jadi bagus sekali. Iya. Jadi tenaga pelaksana itu tidak ngambil untung tapi digaji tiap bulan. Tahun 77 itu digaji 60.000. Bukan 60 juta. 60.000 sebulan. Berarti kan sehari 2.000 rupiah. Itu. Ya karena semangatnya. Namanya Saiful. Dan dia memang bener-bener bagus lah. Ya itulah sejarah softball. Sampai saat itu tidak pernah ada pengcap-pengcapan ya Surabaya tok. Di dalam ADRT dibolehkan apabila dalam suatu daerah istimewa atau Pengda waktu itu belum mempunyai pengcap, maka dibolehkan Kejurda itu langsung membawai klub. Contoh Jogja DIY, contoh DKI, dia langsung kompetisinya Kejurdanya antar klub. Itu sehingga KUNI bisa menerima karena dasar ADRT-nya ada. Jadi waktu itu walaupun nggak ada pengcap, kita bisa Kejurda antar klub. Dan Kejurdanya bukan seminggu selesai bayaran, bukan. Dulu itu Kejurdanya 6 bulan. Ketua pertandingannya Menir sama Mas Pri Supriyadi. Itu guru olahraga SMA 1, Menir itu guru olahraga STM 3. Itu sukarelawan, bayangkan 6 bulan. Sabtu Minggu dan tanggalan merah. 6 bulan Juni laki perempuan. Setengah kompetisi. Dan itu menghasilkan tim Jatim yang handal. Jadi Sabtu Minggu bertanding, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat klub-klub latihan dengan harapan, wah minggu kemarin kalah, kita minggu depan harus menang. Latihan dia. Latihan, pelatihnya dirinya sendiri, pokoknya main. Nanti main Sabtu Minggu menang, wah tambah semangat. Latihan lagi Senin, Selasa, Rabu, Sabtu main lagi. Jadi modal semangat. Jadi itu sejarahnya. Jadi ditirukan oleh Jabar niru kita. Dulu namanya kita musim softball, season softball. Jadi di Kompas, di Surabaya Pos, Anda wartawan yang suka belajar olahraga baru, namanya Sugeng Supriyadi. Sekarang musim di Indonesia ada 2 musim, kemarau dan musim hujan. Khusus Surabaya ada 3 musim, kemarau, musim hujan, dan musim softball. Wah, itu yang bikin ya. Dan karena itu menjadi berkembang sampai ada Sriti Cup. Sriti Cup itu berjalan tahun 74 sampai tahun 88, 14 tahun. 2 tahun sekali. Itu saya juga modal nekat. Betul-betul nekat tuh, orang gila. Makanya akhirnya kita di softball zaman dulu tuh kalau bukan orang gila sudah mungkin. Sekarang ini cari orang gila dalam artian gila softball itu sudah tidak. Zamannya beda. Zamannya beda.